Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska dengan NIM 1911080064. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Sang Kuryang. Cerita Sang Kuryang adalah salah satu cerita rakyat yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Cerita ini berkaitan dengan Tangkuban Perahu, salah satu gunung aktif di Jawa Barat. Kisah Sang Kuryang dipercaya sebagai penyebab utama munculnya Gunung Tangkuban Perahu. Kisah ini menceritakan kegagalan seorang pria bernama Sang Kuryang untuk meminang seorang wanita bernama Dayang Sumbi. Cerita rakyat Sang Kuryang mengandung pesan moral agar tetap berpegang teguh pada nilai moral yang ada di masyarakat. Mengapa demikian? Untuk lebih jelasnya, mari kita dengar sama-sama cerita tersebut. Pada zaman dahulu tersebutlah kisah seorang putri raja di Jawa Barat bernama Dayang Sumbi. Dia mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Sang Kuryang. Anak tersebut sangat gemar berburu. Dia berburu dengan ditemani oleh Tumang, anjing kesayangan istana. Sang Kuryang tidak tahu bahwa anjing itu adalah titisan dewa dan juga bapaknya. Pada suatu hari, Tumang tidak mau mengikuti perintahnya untuk mengejar hewan buruan, maka anjing tersebut diusirnya ke dalam hutan. Ketika kembali ke istana, Sang Kuryang menceritakan kejadian itu pada ibunya. Bukan main marahnya, Dayang Sumbi begitu mendengar cerita itu. Tanpa sengaja dia memukul kepala Sang Kuryang dengan sendok nasi yang dipegangnya. Sang Kuryang terluka. Dia sangat kecewa dan pergi mengembara. Setelah kejadian itu, Dayang Sumbi sangat menyesali dirinya. Dia selalu berdoa dan sangat tekun betapa pada suatu ketika para dewa memberinya sebuah hadiah. Dia akan selamanya muda dan memiliki kecantikan abadi. Setelah bertahun-tahun mengembara, Sang Kuryang akhirnya berniat untuk kembali ke tanah airnya. Sesampainya di sana, kerajaan itu sudah berubah total. Bisaan dijumpainya seorang gadis jelita yang tak lain adalah Dayang Sumbi. Terpesona oleh kecantikan wanita tersebut, maka Sang Kuryang melamarnya. Oleh karena pemuda itu sangat tampan, Dayang Sumbi pun sangat terpesona padanya. Pada suatu hari, Sang Kuryang minta pamit untuk berburu. Dia minta tolong Dayang Sumbi untuk merapikan ikat kepalanya. Alangkah terkejutnya Dayang Sumbi ketika melihat bekas luka dipegang di kepala calon suaminya. Luka itu persis seperti luka anaknya yang telah pergi merantau. Setelah lama diperhatikannya, ternyata wajah pemuda itu sangat mirip dengan wajah anaknya. Dia menjadi sangat ketakutan. Maka kemudian dia mencari upaya untuk menggagalkan lamaran Sang Kuryang. Dia mengajukan dua buah syarat. Pertama, dia meminta pemuda itu untuk membendung Sungai Citarum. Yang kedua, dia minta Sang Kuryang untuk membuat sebuah sampan besar yang menyeberang sungai itu. Kedua syarat itu harus sudah dipenuhi sebelum fajar menyingsing. Malam itu, Sang Kuryang melakukan tapa. Dengan kesaktiannya, dia menggerakkan makhluk-makhluk gaib untuk membantu menyelesaikan pekerjaan itu. Dayang Sumbi pun diam-diam mengintip pekerjaan tersebut. Begitu pekerjaan itu hampir selesai, Dayang Sumbi memerintahkan pasukannya untuk menggelar kain sutra merah di sebelah timur kota. Ketika menyaksikan warna merah di timur kota, Sang Kuryang mengira hari sudah selesai. Dia pun menghentikan pekerjaannya. Dia sangat marah. Oleh karena itu, berarti dia tidak dapat memenuhi syarat yang diminta Dayang Sumbi. Dengan ketakutannya, dia menjebol bendungan yang dibuatnya. Terjadilah banjir besar melanda seluruh kota. Dia pun kemudian menendang perahu besar yang dibuatnya. Perahu itu melayang dan jatuh menjadi sebuah gunung di bagian utara kota Bandung sekarang, yang bernama Tangkuban Perahu. Jadi hanya sekian cerita yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.